Dia adalah anak yang berperilaku sangat baik. Aku bahkan berpikir bahwa ini adalah akibat terburuk dari tim medis yang enggak tepat waktu. Di sisi lain, PBSI mengklaim bahwa penanganan medis Zhang Zijie sudah sesuai dengan prosedur. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Alright teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang kabar duka datanya dari Zhang Zijie, yang mana ia meninggal dunia ketika lagi bertanding. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita akan kenalan dulu dengan sosok Zhang Zijie, karena aku rasa mungkin ada di teman-teman yang belum terlalu mengenal sosok mendiang. Zhang Zijie adalah seorang pebulu tangkis asal Cina. Ia lahir pada tanggal 30 Juni 2007 dan disebut sebagai salah satu pemuda yang mempunyai potensi besar di bulu tangkis Cina. Pada tahun 2003, mendiang berhasil menembus babak semifinal kejuaraan Asia Junior Korea Selatan. Ia kalah dari rekan senegaranya 2 game langsung. Gelar juara berhasil didapatkan olehnya pada ajang kejuaraan badminton Asia U17. Di final, Zijie kalahkan Zi Hangli dengan skor 21-11, 15-21, dan 21-17. Pada tahun ini, ia berhasil merebut gelar juara kejuaraan junior Belanda. Zijie juga menjadi runner-up di turnamen junior yang digelar di Jerman. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Zhang Zijie. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, belum lama ini, atau tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Badminton Asia dan juga PBSI memberikan kabar duka dari Zhang Zijie. Dalam keterangan yang diberikan oleh Badminton Asia dan juga PBSI, Zhang Zijie itu mengalami kolaps di saat bertanding melawan pemain Jepang yakni Kazuma Kawano pada hari Minggu tanggal 30 Juni malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut digelar pada malam hari. Di tengah pertandingan, dia itu sempat memberikan perlawanan. Namun, Zhang Zijie tiba-tiba ambruk di saat menunggu servis dari lawannya. Sang atlet itu sempat mengalami kejang sebentar sebelum akhirnya pingsan. Kemudian barulah tim medis memberikan bantuan dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, Zhang Zijie itu tak berhasil diselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, satu hari setelah insiden itu, seluruh atlet beserta panitia penyelenggara menggelar yang namanya Minutes of Silence. Semua atlet berdiri di tengah lapangan sebelum pertandingan babak perempat final dimulai. Mereka diminta untuk mendoakan Zhang Zijie yang telah wafat. Mengheningkan cipta ini juga merupakan bentuk belasungkawa yang dalam dari seluruh atlet, PBSI beserta panitia penyelenggara. Di sisi lain, salah satu media Cina yakni Sina News menyoroti tentang bagaimana pertolongan pertama yang terlambat saat Zi pingsan di tengah pertandingan. Jadi teman-teman, pasca insiden itu, warganet yang diduga merupakan saudara Zhang melalui akun ibunya mempertanyakan tentang bagaimana kurangnya perawatan tepat waktu di lokasi kejadian. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah, untuk Zhang Zijie itu dibawa keluar lapangan dalam waktu 2 menit 26 detik setelah dia terjatuh. Dan berikut adalah bagaimana statement dari orang yang diduga merupakan saudaranya Zhang Zijie. Mari kita simak seperti apa statementnya. By the way, ini adalah postingannya ya guys. Ini postingannya diupload pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 03.28 melalui platform Weibo. Weibo ini merupakan media sosialnya Cina ya guys. Aku nggak tahu harus berkata apa di saat mengetik kata-kata ini. Dan aku nggak tahu apa yang ingin aku lakukan. Dia adalah anak yang berperilaku sangat baik. Dia menggunakan semua bonus yang dia terima untuk pertama kalinya tahun ini untuk membeli hadiah untukku, ibu, dan kakek nenek. Dia sangat serius dalam bermain bulu tangkis. Kemarin dia masih berbagi makan malam dengan ibu. Kemarin adalah hari ulang tahunku, dan dia masih belum mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Kami telah menunggumu kembali selama 2 hari. Karena kami nggak bisa segera ke Indonesia, kami hanya bisa dengan kaku memberitahu kerabat dan teman kami tentang hal ini. Bagaimana aku menerima informasi tersebut? Aku bahkan berpikir bahwa ini adalah akibat terburuk dari tim medis yang enggak tepat waktu dan kondisi medis yang buruk. Menonton secara langsung sore ini, aku melihatnya pingsan dan mengejang beberapa kali. Dia masih hidup dan mengangkat kepalanya. Setelah menunggu lama, staf medis datang. Kami terus menghubungi pelatih sampai sekitar jam 9.30 ketika kami akhirnya menghubungi dan mengetahui bahwa dia telah meninggal dunia.
Aku berharap dia dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia baru berusia 17 tahun. Kamu bilang kamu segera menyelamatkannya. Kamu bilang kondisi medis tempat terlalu buruk. Aku masih nggak bisa menerimanya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari orang yang diduga merupakan saudaranya Zhang Zijie. Intinya adalah dia menyoroti dan juga sangat menyayangkan tentang bagaimana pertolongan pertama yang diberikan oleh staf medis. Sementara itu, dokter gawat darurat di rumah sakit tersier di Chongqing menyebutkan bahwa staf medis di lokasi tidak melakukan resusitasi jantung paru atau tindakan pertolongan pertama lain kepadanya. Selain itu, respon penyelamatan juga dinilai agak lambat. Padahal, staf medis di tempat olahraga harus sesegera mungkin melakukan pertolongan pertama untuk mencegah kematian mendadak akibat olahraga. Kemudian, Direktur Unit Gawat Darurat Rumah Sakit lain di Chongqing juga menyatakan bahwa pertolongan pertama di tempat kejadian enggak cukup profesional. Petugas medis yang ada di lokasi kejadian disebut tidak menangani situasinya dengan baik. Mereka disebut tidak mengikuti prosedur untuk menyelamatkan korban yang diduga mengalami serangan jantung. Petugas medis juga tidak cepat memeriksa dan mengevaluasi pasien. Mereka tidak melakukan resusitasi jantung paru dan defibrasi AED di tempat kejadian. Selain itu, kompresi jantung dada juga enggak dilakukan. Tak hanya masalah penanganan, usai insiden ini, media Cina juga menyoroti tentang bagaimana jadwal bulu tangkis yang padat seringkali menuai keluhan dari para pemain. Dalam artikelnya, mereka mengatakan bahwa para atlet itu hampir sepakat bahwa pertandingan bulu tangkis memiliki jadwal yang padat. Sebelumnya, bintang bulu tangkis yaitu Lin Dan juga memposting video tentang masalah serupa. Lin Dan percaya bahwa dikarenakan kekhasan bulu tangkis dan jadwal yang padat, para atlet seringkali tidak mendapatkan kebugaran yang memadai untuk istirahat. Pemain kenamaan Malaysia lainnya, yakni Lee Chong Wei, juga mengeluhkan hal yang sama. Dan teman-teman menanggapi bagaimana topik yang satu ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Kalau ada upaya medis yang telat, ini yang paling bertanggung jawab sebenarnya dari tim AGC, Badminton Asia apa gimana sih? Sampai di notis keluarga loh, ini nggak main-main nih. Panitia tuh perhitungin masalah kayak gini nggak sih? Sejauh apa venue sama tempat medis yang proper? Astagfirullah dah. BWF bikin peraturan kayak gimana sih? Seharusnya staf medis juga standby dong, nggak jauh dari arena permainan. Jadi tanpa harus nunggu aba-aba wasit pun dilihat kondisi jatuhnya itu, staf medis harus langsung nanganin. Geregetan banget. Jadi sedih sih, karena sebelum-sebelumnya belum pernah lihat kejadian kayak gini di dalam olahraga. Kecuali almarhum Hoirul Huda yang bermain sepak bola. Apalagi sempat lihat videonya pas dia jatuh kejang di dalam court. Sampai sekarang masih kepikiran. Selama mengikuti badminton internasional, ini pertama kali kejadian yang begini. Biasanya kan cedera yang pemainnya masih sadar. Jadi ini mungkin yang membuat panitia atau umpire seperti panik and nggak siap dengan kondisi yang terjadi. Harus ada pembenahan sih di BWF terkait ini. Sebenarnya bukan tim medisnya sih yang terlalu buruk ya, namun aturan BWF yang sangat buruk. Karena aturannya tim medis hanya boleh masuk court setelah diberikan izin oleh wasit. Harusnya aturan ini dirubah bahwa tim medis diperkenankan masuk court tanpa harus menunggu izin dari wasit. 1. Aturan BWF harus diubah nih. Kalau pemain masih sadar, oke lah medis nunggu izin umpire. Ini tuh udah jatuh begitu lama banget nunggu medis datang. Aturan gak perlu nunggu umpire lah. Itu udah darurat. Yang kedua, bisa gak sih kalau keadaan jatuh begitu kamera sorot penonton atau yang lain? Turut berduka cita, semoga keluarga diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Semoga SOP penanganan medis untuk situasi darurat yang terjadi di lapangan dievaluasi dan bisa lebih baik lagi. Semoga nggak terjadi lagi. Amin. Ayolah, semua negara anggota yang di bawah BWF sudah waktunya speak up soal penanganan atlet yang butuh perawatan. Terlepas apapun itu, melihat bagaimana almarhum kemarin bikin nyesek. Sebenarnya emang aturannya medis nggak boleh asal masuk kecuali tanpa izin wasit ya. Tapi pas lihat videonya gue juga gedeg banget nih. Lihat segitu lambatnya penanganan medisnya. Turut berduka cita untuk Zhang Zijie. Rest in peace. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, PBSI mengklaim bahwa penanganan medis Zhang Zijie sudah sesuai dengan prosedur. Kepala Bidang Humas dan Media Pengurus PBSI, Broto Happy, di kantor KONI Yogyakarta pada Senin tanggal 1 Juli 2024 yang lalu mengatakan, kendali lapangan itu semuanya dikomando oleh referee. Jadi, kalau dilihat di video itu, referee belum ada atau belum masuk. Belum memanggil tim medis yang ada di lapangan, sesuai dengan SOP. Dan dilansir dari medcom.id, Broto sempat menjelaskan penanganan darurat medis kepada Zhang selama kurang dari 2 menit.
Zhang sendiri lantas dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Harjo Lukito Bantul, Yogyakarta. Di rumah sakit itu, sang atlet sudah tak memiliki denyut nadi dan napas spontan. Ia pun lantas ditangani dengan menggunakan alat pacu jantung. Tim ofisial Tiongkok lantas meminta agar Zhang dibawa ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Hasil penanganan di rumah sakit tipe A itu tetap tak mampu menyelamatkan hingga proses penanganan selesai pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Broto lantas mengatakan bahwa dunia bulu tangkis Asia maupun internasional berduka atas kepergian dari Zhang Zijie. Saat ini jenazahnya masih berada di RSUP Dr. Sarjito dan menunggu orang tuanya datang dari Tiongkok. PBSI lantas memastikan akan membantu dan memfasilitasi proses pemulangan jenazah Zhang Zijie ke Tiongkok. Sekali lagi turut berduka cita atas apa yang terjadi. Kita doakan semoga mendiang dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.